Halo Civil Friends, welcome to POTS HMS pojok obrolan dengan HMS. episode 4 yang berjudul Tips and trik sarjana tepat waktu. bersama kami, saya Noel dari HMS Angkatan 2021 Dan saya Ronald dari HMS Angkatan 2021. yang akan menjadi MC pada podcast hari ini, pada episode hari ini ya. lebih Bener sekali, tepatnya, Noel. Ronald. Nah, mungkin untuk episode hari ini agak sedikit spesial kali ya, Spesial banget dibanding malah ini. episode-episode. Sebenarnya episode sebelumnya juga spesial. Mungkin episode hari ini juga nggak kalah spesial dari yang sebelumnya. Benar sekali. Karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa ya. Kalau boleh tahu nih tentang narasumber kita nih tentang apa sih, Ronald? Jadi di depan kita ini ada dua orang narasumber, Noel. Abang dan kakak kita. Mereka ini lulusnya tepat waktu gitu. Oh, tepat waktu di teknik ya. Teknik loh, teknik yang stigmanya itu agak sulit ya Sulit, untuk lulus ya. Tapi kerennya abang kakak yang jadi narasumber kita hari ini bisa gitu ya lulus Bisa, tepat waktu ya. bener. Mungkin langsung aja kali ya. Mungkin teman-teman sivil di rumah penasaran nih tentang Iya. siapa sih narasumber kita yang kita undang pada hari ini ya. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo Bang, halo Kak. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu nih dari abang sama kakaknya dari prodi pasti sipil lah ya. Sipil, benar. Prodi sipil dari angkatan berapa mungkin ya, nama dan angkatannya. Ya, nama ini boleh pakai gue nggak apa-apa ya? Boleh, aman. boleh. Nama gue Vicky Fajri, asal dari Jakarta, jadi dari angkatan 2019 HMS. Oke, Kenalin gue Walia Leni dari Padang, angkatan 19. oke, berarti Bang Vicky dan Kak Leni ya dari angkatan 2019. Berarti kalau dari 2019 ini hitungannya 4 tahun ya, 2023 sekarang. 4 tahun. Mungkin abang lulusnya berapa? Hitungannya berapa Iya, lama hitungannya nih? 4 tahun pas atau ada lebih-lebih dikit gitu. 3 tahun kurang berapa hari gitu, 1 hari apa 2 hari lagi baru pas gitu kalau nggak salah di ijazahnya ya. Berarti lebih cepet ya, 3 Ya. tahun berapa, hampir 12 bulan lah berarti Hampir ya. 12 bulan, hampir Oh, full. sama kali ini juga ya. Sama. Cepet banget ya, termasuk hitungannya cepet ya. Hitungannya 4 tahun pas gitu berarti ya. Iya, emang bener-bener tepat waktu gitu. Nah, mungkin ya sebelum kita tanya-tanya ke pertanyaan kita nih ya, mungkin aku mau nanya dulu dong sedikit nih. Kebetulan kesibukannya sekarang ngapain sih ya Bang Kakak? Mungkin dari Bang Vicky dulu nih bisa dijawab. Kalau kesibukan aslinya ya, asli nih ya. Kesibukan asli biasanya ngegame ya buat refreshing lah. Karena kan udah kayak buat reward diri sendiri kan, self reward juga, sama apa? Paling coba memberanikan diri buat lamar-lamar sama buat ngasah balik. Karena kan pasti udah lupa kan yang namanya software-software kita yang biasa kita pakai kan. Yang biasanya ngedesain pakai AutoCAD ataupun Etaps yang biasanya di semester 35 kan itu didapatnya kalau nggak salah. Jadi coba-coba aja lagi ngulik, sama coba berani aja gitu daftar buat kerja. Itu sih. Oke, berarti udah mulai matang nih persiapannya. Kalau dari kalian nih gimana nih? Kalau dari gue sih, kalau sekarang ini mungkin sibuk cari lowongan pekerjaan ya. Sama. Lumayan susah sih ya cari kerja sekarang. Terus ya sambil belajar lagi lah tentang kuliah-kuliah yang lama. Bener sih kata Vicky tadi. Ya belajar lagi kayak software yang kita pelajarin kan memang berguna kan buat nanti kerja. Terus kayaknya sibuk itu doang deh, cari-cari kerja. Terus mungkin bikin gimana caranya bikin CV sama portofolio kali ya. Ya kalau butuh porto, pakai porto. Soalnya kebanyakan sekarang pakai porto, tapi kalau untuk sipil biasanya enggak sih. Iya. CV doang. Oh, CV doang ya. Sama pengalaman sih paling banyak sekarang yang dicari 2 tahun kan. Kan enggak mungkin kan kita kan. Iya ya. Jadi agak disortir juga. Oke, tapi udah bisa belum sih Ronald kita panggil kayak Bang Vicky ST gitu atau kali ini ST ya kan? ST gitu. Bangga gak sih sebenarnya Bang mendapat gelar ST itu dengan perjuangan yang kayak udah 4 tahun 4 gitu tahun perjuangannya gitu. Nangis atau begadang gitu. Bangga tapi berat lah. Nangis sih enggak sih. Oh, nggak sampai nangis ya, Bang? Enggak sih. Kali ini juga bangga nggak? Ya Gitu? bangga banget dong, apalagi Banget. orang tua kan yang biayain di sini dari keringat orang tua, terus pasti bangga. Kalau nangis sih alhamdulillah enggak sih. Senang ya pasti udah 4 tahun ya. Perjuangan berat gitu. Mungkin kita juga menyusul lah ya. Amin, Amin. Mungkin udah sedikit nih ya, berbincang juga tentang kesehariannya, kesibukannya. Mungkin kita bisa langsung masuk nih ke pertanyaan kita nih Iya, ya, yang bener. seputar dengan tips and triknya sih sarjana tepat waktu ini. Bisa di-share gitu, Bang, enggak? Apa tuh? Tips and trick biar bisa sarjana tepat waktu gitu, apa-apa aja gitu. Leni duluan. Boleh. Ya, dari mungkin dari kalian. Aduh, sebenarnya Vicky duluan sih. Lempar-lemparan nih ya. Jadwalnya aja itu. Jadi kalau dari gue sih, kalau buat tips and trick,
sebenarnya kalau buat apa tepat waktu itu kan kita ini nggak bisa ya matokin semua orang sama kan, pasti setiap orang tuh beda-beda gimana cara dia mengatur waktu itu kan. Cuman kalau dari gue sendiri, kalau permasalahan TA ini mungkin setiap hari itu harus ada progres gitu. Seandainya pun kalau diri kita males, misalnya sehari ini males deh ngerjain, berarti besoknya kita harus lebih lagi ngerjainnya, ngejar lagi yang kemarin harusnya kita kerjain, berarti besok harus ngerjain kan. Dalam TA mungkin ada apa titik jenuhnya ya, apalagi semisal jurnalnya nggak nemu atau ada kayak stuck gitulah di pengerjaan hasilnya atau apa gitu kan. Pokoknya jangan sampai TA kita ini kita tinggal gitu. Sama kalau untuk perkuliahan itu usahain jangan ada matkul yang ngulang gitu. Soalnya kan lumayan juga kan ngulang nambah di semester berikutnya gitu kan. Iya benar. Waktu lagi jadinya. Ya, nambah waktu lagi. Kalau dari Bang Fikih nih gimana? Tips and trick apa ya, kerjain aja sih. Soalnya sebenarnya kalau tips and trick ini kan orang kan terserah moodnya mau kayak gimana kan. Kadang kan orang yang nunggu moodnya baru mau dikerjain atau gimana. Kalau dari gue sendiri biasanya gue habis asis itu apa yang ada revisinya langsung gue kerjain. Jadi gue habis itu bebas gue mau ngapain, mau main game mau apa terserah. Jadi kalau misalkan gue dapet kayak kesempatan atau tahu ada dosennya lagi free atau gimana, gue langsung asis lagi atau gimana. Jadi tergantung dari apa ya, lu mau bukan kerja keras apa, mau dari awal ngebut atau lu mau santai-santai setiap hari. Jadi kalau mau santai-santai setiap hari ya udah setiap hari ya minimal berapa lembar lah atau berapa persen gitu progresnya. Kalau gue sih sehari dikerjain semua, gue selesaiin apa yang jadi revisian. Sehabis itu baru gue main game, terserah mau ngapain, mau tidur, mau olahraga, mau main sama temen terserah. Tapi revisian tuh harus diselesain dulu. Jadi kalau bisa habis asis revisi baru bebas mau ngapain. Jadi ada goalsnya gitu lah. Habis lo ngerjain ada reward buat diri lo sendiri. Jadi setelah lo ngerjain ya udah lo dapat apa aja setelah apa yang lo mau gitu loh. Gitu sih. Berarti lebih ke dikejar ya gitu ya, revisian kejar gitu Kejar ya. habis itu healing. Iya. Balik ke diri masing-masing sih. Iya balik masing-masing Jadinya soalnya kayak iya. gimana, kan? Soalnya ada juga yang buntu kan orang-orang teman-teman yang lain juga kayak mungkin mereka nggak dapet jurnalnya atau mereka kayak kok kayaknya nggak bagus atau analisis atau gimana kan ya tergantung orangnya juga gitu sih. Tapi nih tadi kan kalian ini juga sama Bang Fikih kan udah singgung nih mengenai TA kan, pengerjaan TA. Kalau boleh tahu kalian ini kalian sama Bang Fikih nih ya, judul TA-nya tuh apa sih? Kayak tentang apa gitu ya. Masih ingat gak ya? Konsentrasi apa Masih, gitu. masih. Mungkin. Kalau dari gue sih ngambil air ya, kakak air itu tentang apa? Pola operasi waduk itu menggunakan metode N-koloni. Nah, studi kasusnya itu di Waduk Batu Tegi, Di daerah mana? daerah Tanggamus. Oh Tanggamus. Kalau Bang Fikih sendiri? Kalau gue itu tentang pemanfaatan limbah plastik polietilen terephthalate pada beton SCC. Jadi gue substitusi agregat kasar itu pakai plastik. Jadi plastiknya itu dilelehin, dilebur, kayak dimasak gitu sampai dia pasti kan leleh kan ya. Iya. Terus dia ntar bukan dibekuin sih, kayak ada beberapa waktu didemin, Mengeras gitu dia Bang ya. ngeras diantar kan. Kan bantu juga gak sih Ronald? Ya pernah Pernah kan ya? Pernah sempet ya. Terus juga apa ini dari kalau nggak salah program rektor kan waktu itu kan, jadi kita olah ya, di sipil dapatnya kebagian itu kan. Terus juga ada yang lain paving, beton atau segala macam sih. Kebetulan dapatnya beton kan ini gitu sih. Berarti Kak Leni air tadi ya kakaknya, kalau Bang Fikih struktur. Berarti mau ngambil kakak apa aja tergantung balik lagi ke diri masing-masing ya. Iya. Selesainya mau tepat waktu tergantung orangnya juga ya. Kakaknya nggak ngaruh ternyata. Iya benar. Tetap tepat waktu juga. Benar. Mungkin mau lanjut pertanyaan berikutnya. Boleh nih. Mungkin ada tips nggak dari abang kakak? Bagaimana sih cara biar tugas akademik tetap jalan di sela-sela kegiatan gitu, kegiatan organisasi gitu bang? Kan abang kakak kan masuk dalam organisasi gitu kan, HMS ini. Oke. Mungkin bisa Gimana tuh? Mungkin kalau mungkin bisa di luar HMS juga, kalau misalnya bang ada punya Iya. kegiatan lain gitu. luar Itu itu. gimana sih cara bagi waktunya gitu biar balance lah gitu akademik sama organisasi. Coba dulu mau jawab. Oke dulu deh. Oh, Bang Fikih nggak boleh Bang Fikih. Dia sih yang paling sibuk. Iya, sibuk banget ya kelihatannya juga. Kalau dulu kan semester 5 mungkin yang paling sibuk ya. Semester 5 itu kan udah langsung tiba-tiba 5 tugas. Kalian juga kan 5 Iya, tugas kan. sama-sama. Sama bener bang. Terus itu tuh udah mulai, kita udah masuk himpunan kan lah ya, udah masuk kader juga kan ngurus. Jadi mau nggak mau ya curi-curi waktu kalau kalian lagi organisasi kayak lagi ada kader nih kegiatan, nah job desk kalian itu apa ya disambil aja. Misalkan gue contohnya acara kan, kalau gue kayak misal gue bagian opening atau gue bagian
apa gitu untuk di pas acara itu, ya udah setelah dari itu gue off cam gue kerjain, terus on cam lagi, terus kalau enggak gue bawa lah kan, karena ada waktu itu gue juga kalau nggak salah panitia duta kan, gue bawa lah itu ke duta. Gue ingat banget ngebaja atau ngebeton ya yang kita tulis tangan sih. Tulis tangan. Iya. Beton. beton. Nah itu gue bawa ke sana, gue bawa penggaris, gue bawa yang apa tuh selembar HVS itu yang udah ada yang Itu ya. format. Oh, Format tulis tuh. Karena kan harus rapi, harus Iya, pelan-pelan, benar, gitu benar, harus benar, bener benar. kan. Nggak Ntar boleh kalau ada coretan. nggak boleh ada coretan, karena ntar ngulang lagi buat lembar baru. Gitu sih. Berarti tetap di ini ya, tetap Iya. di sambi ya, di apa sambil ya bahasanya. Nyambi. Nyambi ya bahasanya ya. Di tengah kesibukan. Nah, kalau dari kalian ini gimana nih? Kalau dari gue sih, kalau buat tips apa biar nggak ketinggalan akademik, balik lagi kita harus tahu tujuan kita ke ITERA ini. Tujuan awal kita kan kuliah. Nah, organisasi ini kan buat nambah-nambah pengalaman kan, sama nambah relasi itu. Pokoknya kalau ada tugas ya tetap dikerjain. Gimana caranya ya benar, kita harus pandai-pandai bagi waktu nih. Misalnya kita luang atau enggak terlalu urgent di organisasi, ya udah kerja dulu tugas, kan bisa nyambi kan. Terus kalau buat kesibukan gue sih, gue karena di himpunan juga cuman sebagai anggota. Terus kalau UKM ya gue ada sih UKM dari UKM budaya kan, nah itu dari Padang. IKM Mungkin ya, di Kak? sana mungkin di sana kan gue panitia kaderisasi juga di sana. Jadi mungkin lebih sibuk di sana itu ya benar bawa tugas, kayak laptop itu emang harus dibawa kemana-mana. Tiap hari Iya, ya tiap buat hari. laptop ya. Lagi semester 5, nah tugasnya ada 5 tugas Iya, kan. benar. 5 sama 6 Iya. sih kan tuh. Iya. Jadi emang harus bisa-bisa bagi waktu, harus tahu prioritas. Pokoknya kalau tugas itu ya kalau ada waktu langsung nyicil gitu. Apalagi kalau masalah tugas, kalau tugas kan kelompok kan, ada yang Iya. kelompok gitu. Jadi koordinasi lah sama kelompok, jangan diam-diaman gitu. Jadi saling berkoordinasi gitu. Jadi walaupun tetap aktif Sibuk, di organisasi ya, tapi akademiknya juga Tetap jalan tetap gitu. jalan. Tapi Tugas-tugasnya punya caranya masing-masing ya. iya. Tapi kalau menurut abang kakak itu yang paling efisien seperti itu yang abang kakak lakuin itu ya? Atau mungkin kayak ada mungkin teman kakak yang lain gitu yang sebenarnya lebih efisien nih ke caranya, atau mungkin tips-tips yang bisa di-share ke teman-teman sipil gitu untuk mengerjakan tugas, atau mungkin bisa bukan cara curang sih, lebih kayak licik ya. licik. Bukan licik, cerdik. Pinter gitu. Ya gitu, bahasa cerdiknya gitu untuk Iya. kerjain tugas-tugas, praktikum Ya segala kalau macam untuk gitu. tugas atau segala macam pasti kan ada yang lebih dulu dari kita kan, lebih ngerjain duluan. Kayak entah itu cutting atau gimana, atau tahun sebelumnya atau gimana, kan referensi kan. Tapi kan nggak selalu sama, dan nggak selalu yang udah melakukan dulu itu benar kan. Jadi di cross check aja gitu dari apa yang kita lihat, contoh aja sebagai contoh, bukan sebagai template terus kita isi ke dalam. Jadi contohin aja gitu dari situ. Kalau enggak ya daripada disambi, mending duluan dikerjain, dibagi gitu waktunya. Kalau mau, kan ada sih orang yang nggak bisa nyambi kan, ada yang mau fokus ini dulu, fokus panitian dulu di jam sekian sampai jam sekian, atau setelah itu baru kerjain tugasnya kan. Tapi kalau menurut gua, kalau dia dibagi gitu, didahuluin salah satu, kayak gak cukup sih menurut gua, karena banyak kan tugasnya itu kan. Jadi kayak mau nggak mau kalau lu ngebagi pasti lu akan begadang gitu loh. Sebenarnya bisa juga nggak begadang sih, ya itu terserah, balik lagi ke orangnya mau gimana. Karena gue punya teman arsi yang dikontrakan, ya mereka lebih nyaman jam 12 ke atas ngerjainnya. Jam-jam nugas itu. Ya jam-jam nugas kan biasanya kan teknik kan. Lebih fresh, lebih sepi. Terserah Sunyi, kita mau dengerin lagu, mau kayak gimana terserah. Sama jangan malu bertanya lah, kayak tugas kan cutting sebelumnya udah ngambil, atau kawan seangkatan kita yang mungkin dia lebih paham gitu mau ngajarin, ya udah nanya aja gitu, jangan gengsi-gengsian gitu. Soalnya jangan malu bertanya, apalagi kan ada juga kan dosen kita mungkin beliau waktunya luang, kalau nggak ngerti bisa lah nyamperin Ya, kan, tipis-tipis. nanya. Nyenggol-nyenggol dikit gitu. Iya, nyenggol-nyenggol dikit ya nanya tugas. Iya. Tapi kalau masalah sipil kan biasanya kan sipil nih ya identik dengan kayak nubesnya sampai tengah malam gitu, bahkan sampai 24 jam gak tidur gitu kan. Itu bener gak sih menurut abang kakak? Terus kakak juga, abang kakak pernah relate gak sama itu gitu? Sampai yang kayak begadang jadi nokturnal kali ya bahasanya ya. Dari matahari terbit ke terbit Iya lagi gitu. Itu gimana tuh? Kalau iya relate sih, Gimana ya? emang iya sih. Itu gimana Apalagi tuh ceritanya? Kalau
Kalau tugas ya kan emang kayak misalnya ada 5 gitu kan satu semester. Terus deadline-nya pun pasti deket-deketan kan. Nah, berarti kan kejar-kejar waktu gitu. Jadi mau nggak mau ya sebagai kita anak teknik ya begadang kan. Tapi balik lagi begadangnya ya juga ingat kondisi tubuh kan. Kalau sampai sakit ya berarti sia-sia juga kan. Nggak bisa Iya, lanjut lagi kan. Kalau sakit apa gunanya? Makanya sebisanya kalau satu kelompok itu benar harus bareng-bareng ngerjainnya, jadi kan lebih cepet gitu kan. Emang koordinasi di dalam tim itu sama kelompok itu butuh sih. Soalnya kalau ngejar sendirian nggak mungkin kan kelar. Iya, Ya. berat Iya. banget ya. Berat. Ngegendong. Ngegendong namanya yang Ngegendong. gendong ya. Satu gendong 5 gitu. Ajakin aja gitu. Bareng-bareng gitu. Iya, bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau Bang Vicky gimana tuh? Pernah sih gue lebih ke arah waktu itu gue semester 3 susah dan gak paham di perhitungan, gue paham tapi pas untuk pengambilan datanya itu kayak di semester 3 rekit ya kalau nggak salah. Iya. Nah itu kan gue bagiannya isoyet ya kalau nggak salah. Nah itu kan buat peta dulu kan. Ya Nah, benar. ini Garis ya, dulu ya peta. ini kan Saya ada yang paling susah ya. ini soalnya ini Banyak, kan paling maksudnya banyak ya. di waktu itu kan kayak peralihan kan kita tiba-tiba online kan. Iya. Oh, Dan di situ transisi. kayak ini tuh dihitung apa enggak gitu masuk ke dalam perhitungan apa pos hujan kita apa enggak, yang di luar dari segitu gini masuk apa enggak. Nah sampai makanya gue kayak bukan rela-relan sih, emang harusnya balik lagi ke sini kan karena biar bisa dikerjain kan. Sampai gue tanya-tanya ke kosan teman-teman gue kayak ya sampai begadang ngerjain itu baru gue bisa lanjut gitu kan pengerjaan ke perhitungannya kan. Karena percuma kita tahu next stepnya tapi awalnya gimana nih caranya, apa latar belakangnya bisa dapetin itu gimana, kan gak bisa harus ini kan. Benar-benar. Sama paling ya begadang berapa hari di tempat teman baru pulang buat mandi balik lagi pulang buat mandi. Iya. Jadi kayak habit ya. Habit ya. Tidurnya pagi gitu. Tidurnya pagi. Tapi kayak itu bisa dikategorikan semua teknik kayak gitu nggak sih menurut Abang? Atau sebenarnya bisa nih kita sebenarnya kalau mau tidur 8 jam sehari, tidur ya Tidur normal gitu. iya, Tidur layaknya jam orang 10 bangun normal jam gitu. 5 gitu. Gitu. Menurut Abang Kakak bisa nggak sih sebenarnya gitu? Bisa sih menurut gue ya, menurut gue bisa tergantung orangnya karena ada sih orang, ada juga salah satu kakak tingkat kayak ya udah santuy aja karena dia tahu kapasitas dia, kayak dia udah ngerjainnya di deadline aja karena bisa juga, karena tergantung orang yang balik sih, karena bisa sih menurut gue karena ada juga orang yang santai tiba-tiba selesai, ada yang santai bilang nggak ngerjain tiba-tiba ada dua gitu ya, cece. Tiba-tiba di bidak Udah dulu. jilid. Ya tiba-tiba udah jilid. kita kiranya kita yang pertama nih kan udah masukin loh kok ada nama orang Iya, ya kan. Tiba-tiba kita udah ngelis pertama nih, Iya. tiba-tiba dia ngelis duluan gitu kan. Masih bisa ya, masih possible lah ya. Masih possible tapi ya Harus lebih pinter lagi ya. ya. Emang Lebih ke orangnya arah rajin nggak sih? Rajin ya. bisa ngatur waktu ya dia. Keren ya, berarti emang tetap bisa ya. Berarti mungkin gitu kita tidur Mungkin, normal mungkin, gitu. Mungkin nggak masalah sebenarnya tidur itu ya. Nah, mungkin kalau bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Kan di apa nih di dalam teknik ini kan kayak pasti kan menurut Abang nih ada nih banyak kesalahan-kesalahan yang kayak mahasiswa ini seharusnya nih nggak ngelakuin kayak gini nih supaya di bidang akademiknya maupun non akademiknya gini biar lulus cepet gitu. Ada nggak sih Bang kayak kepikiran kayak seharusnya nih mahasiswa nih jangan ngelakuin hal ini gitu. Biar lulusnya Tetap tepat waktu gitu ya gitu. Ada nggak sih menurut Abang gitu yang Abang tuh baru realize gitu, baru kayak nyadarin gitu kayaknya kita seharusnya nggak penting kayak gini deh. mending gini. Ya misalkan kayak nggak penting deh kita Tidur lama-lama gitu. ya nugasnya di kafe atau apa gitu mungkin. Yang menurut Abang gitu, yang kayak Abang Kakak gitu. Yang kayak nggak usah dilakuin lah, kita selama kuliah gini-gini aja lah biar cepat lulus gitu. Ada nggak sih? Siapa duluan yang Leni lah duluan ganti. Ladies first. Kalau dari gue sih nggak bisa juga sih ngejudge kayak gitu secara rata ya. Soalnya beda-beda kan, kita nggak tahu ya mereka udah ngelaluin hal apa kan. Mungkin sedikit saran kalau pengalaman gue sama perkuliahan ini sama TA ini, mungkin yang nggak harus dilakuin itu waktu TA itu yang pertama jangan takut dulu. Misalnya lu pemilihan kakak, udah takut duluan kan sama kakaknya. Jadi jangan takut dulu, cobain dulu kan. Terus sama jangan ikut-ikut kawan. Misalnya lu ada kawan nih, ada geng, terus mau mereka ngambil ini lu ikutan, sedangkan lu sendiri nggak minat di sana kan. Jadi kan sia-sia. Terus nanti kan TA lu nggak jalan jadinya kan. Terus sama ketiga itu jangan ngilang waktu TA. Gue udah pokoknya dari dosen pembimbing selalu bilang kalau emang stuck di TA itu
tanya, jangan takut, jangan lari, apalagi jangan ngilang kan. Iya ya. Bahaya. Nah, terus kalau menurut gue sama jangan takut bertanya juga sih. Misalnya lo mau hubungin dosen tapi takut, padahal kalau kita bahasa kita sopan terus di jam-jam yang tepat itu ya nggak apa-apa, walaupun sekarang nggak dibales ya besok hubungin lagi, tapi jangan nge-spam di satu hari itu nge-spam kan. Berkali-kali ya. Tapi kalau di hari di lain waktu kan bisa kan. Mana tahu kan dari dosennya sendiri chat kita tenggelam kan, karena dosen kan kita tahu sibuk ya, jadi nggak selalu Ya, nggak kita doang ya. nggak kita Satu doang. siswa gitu yang Enggak ngechat kita ya. doang yang diurusin. Kalau dari gue sih kayak gitu, pokoknya gimana caranya ya dari kitanya enak ke pihak yang lainnya juga enak gitu. Itulah jangan FOMO lah ya bahasanya ya. Iya, Kayak jangan ikut-ikutan. ikut-ikutan ya. FOMO. Tetap pendirian sendiri lah. Ya. Sesuai kata hati gitu ya. Benar. Kalau dari Bang Vicky gimana nih menurut Abang nih? Yang nggak harusnya dilakuin ya. Iya, saran Iya. gitu. Bener sih nggak bisa ngejudge, karena ada juga orang yang dia selalu nongkrong, selalu jalan-jalan ya selesai juga. Tepat waktu juga. Bahkan gue kayak malah nanya biar bisa sesantai itu kayak gimana gitu kan. Karena ketika gue mau keluar itu, aduh besok gue bisa nggak ya, apa maksudnya yang tadi gue kerjain itu besok dibawa ke dosen tuh bener apa enggak ya, atau ada revisi lagi. Karena jujur banget kayak udah revisi lagi tuh kayak malas gitu loh. Nyesek gitu bang ya. Iya kayak gue udah benerin sebener-benernya yang gue bisa benerin loh, kayak semaksimal mungkin, tapi ada lagi ya karena dosen kita memang yang membimbing dan juga apa namanya biar lebih baiknya kita gimana lah, jadi ya udah kerjain aja. Kadang juga ada dosen yang kepo yang tiba-tiba suruh ini suruh itu, ya udah kerjain aja. Kadang ada juga yang malas ngerjain tapi dia bilang udah atau kayak bilang datanya atau gimana lah, kan ada kan pasti ada. Tapi mendingan kerjain aja, karena waktu itu gue juga diberi saran kayak salah satu dosen pembimbing juga disuruh kerjain A. Dan padahal itu nggak ada apa namanya, nggak ada referensi dan juga nggak ada apa namanya menyangkut data ke depannya. Tapi setelah gue coba dan setelah gue lakuin kayak ternyata ada gitu loh nyambungnya, karena kan itu kan pengujian terhadap bahannya kan. Bahan itu kan nanti kalau dicampurkan beda keadaannya kan. Jadi ternyata ada hubungannya, ada analisis di material sendiri ternyata. Jadi ya selama dosen itu nggak ngawur ngasih kita arahan ya kerjain aja, nggak ada salahnya juga kan, toh juga dapat, pasti ada sesuatu yang didapatkan. Sama paling apa ya, justru pengen banget nongkrong sih kalau itu kan ya, pengen ada nggak ada rasa bersalah meninggalkan atau kayak nggak terngiang-ngiang buat gimana gitu kan, karena teman-teman kayak pas ngajak susah jadi malas, kadang sampai di depan kontrakan tuh udah ditodong, ayo udah keluar dulu gitu kan, ya mau nggak mau pasti keluar kan, gak enak. Enak ya kalau udah ajakan temen. Iya. Paling sulit sebenarnya. Mendekat gitu kan ngajak. Sama jangan itu jangan ikut-ikutan sih. Jangan ikut-ikutan. Sama jangan iri. Misal kayak temennya udah duluan nih. Ya apa yang lu iriin? Ya progres dia, progres Ya, lu. beda-beda. Motivasi nggak sih harusnya? Iya harusnya kayak oh yaudah dia duluan, berarti gue bisa nih. Karena dia udah duluan nih, gue pasti bisa. Iya kan, seharusnya gitu kan. Biar cepet kayak nggak usah ikut-ikutan orang lah ya, intinya ya. Semua ada waktunya kan kalau kata Iya orang. benar. Semua punya proses. Pas orang beda-beda gitu. Nah, tapi kan tadi kan udah singgung juga nih kakaknya kan, Kakak tugas- konsentrasi sama TA-nya TA kan, tadi judul kan. TA-nya nih. Nah, dari abang kakak sendiri Ada nggak sih ini apa kayak kesulitan Iya. gitu bang, terkendala gitu, apa tiba-tiba data TA hilang atau pas perhitungan kok salah gitu. Bisa terus di-share itu kayak menghambat guys, maksudnya kayak menghambatnya masih sebenarnya itu masih bisa kita jalanin atau kayak harus gimana sih gitu untuk mengantisipasinya gitu. Ini dari siapa duluan nih? Kayak tatap-tatapan gitu ya. Mungkin Bang Vicky dulu mungkin ya Bang Nyebut Vicky. nama orang gak apa-apa kan ya? Ya boleh. Karena Karena nih motivasi. Enggak. Soalnya kan gue bertim kan. Maksudnya Oh, saat iya. ada satu tema ini kan karena plastik kan. Oh, Jadi iya. ada gua, Bang Ray, Bang Egi sama Bang Zikra Boleh. kan. Ah. Nah jadi tuh di situ tuh kayak tolong-tolongan lah ya. Kita kayak misal gue duluan dibantuin atau abis itu besoknya hari siapa dibantuin. Nah kesusahannya gue tuh di sini kan, gue ini kan beton SCC di mana beton itu harus bisa mengalir dan melakukan uji coba. Ada beberapa uji cobanya gitu loh, melewati kayak V-funnel, kayak terus L-box sama juga apa ya satu lagi lupa lagi V-funnel slam flow-nya. Nah jadi kan itu kan harus ada apa, ada kriteria masing-masing kan, gak mungkin dong itu kan harus mengalir. Masa kita baru masukin misal ke slam flow, kan ada slam test kan yang biasanya di tembok-tembok gitu kan, Iya, kalau iya, yang ada iya. tech ban, kalau ini kan di slam flow langsung diangkat aja kan. Oke. Bayangin coba itu diangkat, itu nggak ngalir, malah beku langsung
kayak keras karena ada bahan tambah yang entah itu dosisnya salah, entah itu apa namanya nggak tepat gitu bahan tambahnya. Jadi itu udah beberapa kali nyoba, udah trial kayak mungkin 10-an lebih, dan itu kan panik ya barang lab. Kalau semen itu sama beton itu beku di dalam apa namanya alat uji coba, nanti ngebersihinnya gimana gitu kan. Jadi kayak harus buru-buru. PR ya. Iya, dan itu tuh hampir hopeless kayak harus pakai bahan tambah apa lagi biar dia cair. Tapi dicoba ya akhirnya bisa nemu ya. nemu gitu loh. Formulanya. Paling itu ya paling terkendala. Iya, soalnya agak panik juga ya. Soalnya kan barang lab kalau rusak gimana kan. Agaknya kita, mahal ya. Iya, terus kita juga nggak jadi dong, kita nggak selesai kan. Terkendala jadinya. Iya, Dari panjang. Tapi akhirnya bisa ya pada akhirnya. akhirnya bisa. Setelah ngotak-ngatik formula Krabby Patty kan. Formula rahasia. Iya. Karena nemu formula yang pas. Mungkin kalau dari Kak Leni gitu. Kalau dari gue sih dari awal mungkin juga udah ada sedikit masalah ya. Sebenarnya judul awal ini bukan pola operasi ya. Jadi gue awalnya itu emang ngambil KKR, cuman tentang sedimentasi. Nah, jadi kan udah sempet tuh bimbingan 2 kali, itu udah full bab lah 1-3. Terus nemuin pembimbing 1 kan. Nah, beliau ini dosen dari UBL gitu kan. Ngasih saran buat ngambil pola operasi ini. Nah, kebetulan kan judul gue kan tentang N-koloni. Mungkin pada awam kan dengarnya, ada aneh kan dengarnya. Jadi kalau N-koloni ini kan permasalahan semut. Nah, diterapin ke pola operasi. Jadi gue itu tentang menghitung gimana caranya air yang masuk sama air yang keluar dari bendungan itu optimal gitu kan. Jadi karena di Indonesia sendiri belum ada penelitian tentang ini. Jadi emang beneran gue duluan yang bikin di sini. Terus kalau buat di luar negeri ada, cuman beda studi kasus gitu kan. Terus alhamdulillahnya dari pembimbing 1 sama 2 itu, karena ini sebuah topik yang menarik ya, jadi beliau bersemangat gitu kan cariin jurnal. Mungkin sedikit permasalahannya karena jurnal ini jurnal internasional kan bahasa Inggris kan ya, jadi iya, harus sulit ya. Ditranslate translate dulu. lagi. Iya. Mungkin terus kalau itu sama kawan diskusi mungkin bukan yang dari sipil litera, jadi harus ke anak sipil UBL, belajarnya ke sana. Soalnya ada juga Ada yang sama ya ngambil. ya, ada yang sama cuma beda metode, cuman satu arah lah tentang pola operasi juga. Jadi mungkin permasalahannya karena teman diskusinya kurang gitu kan, emang beneran sama dosen doang. Terus kayak jurnal yang mau dipatokan jurnal ini juga nggak ada, kayak emang ngeraba-ngeraba gitu. Jadi di situ sih terkendalanya. Cuman bisa diatasin karena dari pembimbing juga ngedukung, sama bersedia cariin jurnal, sama beliin buku dari beliau kan, Oh dibeliin iya, buku. bahkan sampai Baik dibeliin buku. pembimbingnya ya. Kalau boleh tahu siapa Alhamdulillah tuh? ya. Baik-baik ya. Baik ya. Semuanya baik. Baik, Semua semua baik. baik. Sama baik. Jadi alhamdulillahnya kelar. Oh, disupport banget ya sama pembimbing ya. Mungkin orang kalau dengarnya ya dari judul yang baru pertama kali gitu nggak ada referensi aja udah mumet ya pikirannya Kayaknya ya. udah milih judul ngerjain setengah, Iya, tinggalin ini. Kayak nggak ada referensi Iya. gitu. Ditantang soalnya kan kita kalau ditantang. Oh iya ya, gimana agak ya? tertantang ya. Tantangan dalam diri gitu. Tetap selesain gitu. Keren sih, keren ya, menarik banget ya. Berarti kalau pengen nyari partner rekan buat kerja bareng tuh langsung ke UBL gitu ya teman. Iya, minta tolong kan, ya, dia ada luang nggak waktunya. Kebetulan dia ini lulusnya cepet, 3,5 udah lulus kan. Sedangkan kan gue baru ngambil TA, nah jadi cari dia luang. Jadi gue bisa, sebenarnya ada sih yang satu topik sama gue, Arman, HMS 19 iya. juga. Nah kami biasanya berdua ke UBL belajar itu. Soalnya topik kami sama, cuman studi kasusnya beda. Nah, tadi kan udah nih tentang apa kendala-kendalanya nih. Pasti kan kalau di tengah-tengah kendala itu pasti itu enggak sih kayak kerjain. males ngerjain, terus kayak kurang motivasi. Mungkin mau tahu nih, kan pasti dong kalau misalnya orang tua keluarga itu motivasi nomor 1, Ngedukung pasti ngedukung kan. kan. Mau tahu dong, ada nggak sih orang yang memotivasi orang lain gitu, yang memotivasi Orang spesial orang gitu. spesial mungkin ya, kita nggak ada yang tahu Iya. kan. Yang memotivasi abang kakak nih untuk ngerjain nih, untuk lulus tepat waktu di teknik sipil gitu ya, di teknik sipil litera gitu. Ada nggak sih orang spesial gitu selain keluarga sama
orang tua karena pasti kan Pasti keluarga orang tua tuh kan. pasti ngedukung. Iya pastilah menjadi Leni, motivasi Leni, nomor Leni mau satu. jawab dulu. Kalian ini dulu, mungkin kalian ini. Kalau dari gue sih mungkin yang memotivasi pertama mungkin dari kawan kontrakan ya. Jadi gue kawan kontrakan itu sama-sama dari Padang semua, tapi beda jurusan, gak ada yang sama kami kan. Oh. Jadi emang berpacu-pacu gitu. Gimana caranya kami barengan tamatnya. Jadi alhamdulillah emang satu sama wisuda semua. Terus selain itu yang memotivasi banget tuh dari dosen kan. Beliau aja semangat gitu kan. Kayak cariin jurnal, beliin buku, bimbingan bebas mau jam berapa sampai malam diladenin gitu kan. Jadi emang dari pembimbing itu motivasi banget buat gimana caranya bisa lulus tepat waktu sama apa yang dikerjain ini cepat kelar. Soalnya udah dukungnya kayak gitu kan nggak mungkin kitanya males-males Iya, kan. benar-benar. Sedangkan dosen kita aja udah memaksimalkan di tengah kesibukan dia. Jadi Betul. ada gue sih dari kawan-kawan kontrakan sama dari dosen pembimbing sendiri sih. Iya karena kalau dosen tadi all in banget ya untuk Iya. membantu ya kayak ngasih semua yang Support yang terbaik gitu. banyak gitu. Banget. Sama teman-teman kontrakan ya Iya. kayak. Kalau dari Bang Vicky sendiri nih mungkin ada orang spesial atau Atau apa perempuan spesial? kita langsung tanya aja gimana nih kalau ada Bang Ya Vicky. pasti dari kontrakan kan, karena kita satu lingkungan bareng dari SMA bareng semuanya kan. Kebetulan ada 3 orang RC, satu satu IF kan, dan 3 RC ini. Kalau RC itu kan emang udah terjadwal kayak mereka itu mulainya kapan, last deadline-nya itu kapan. Jadi kalau mereka telat ataupun dia nggak memenuhi ya dia mengulang dari awal lagi dari break prosesnya. Jadi ketika mereka kayak udah selesai nih sampai SMHAS, mereka tuh kan cuma sampai SMHAS, sedangkan kita tuh sampai sidang akhir kan, kompre dan segala macam. Mereka udah duluan nih kan selesai. Ya jadi ya mau nggak mau ya kita harus ngejar mereka, kayak Ada tantangan ada diri. tantangan dalam diri kan. Masa ya kita datang bareng-bareng semuanya bareng-bareng, masa mereka duluan kan. Mau nggak mau kita harus bareng kan. Ya ngejar lah istilahnya. Tapi ya jangan nge-push juga. Kita harus tahu limit kita gimana gitu kan. Terus juga ya karena gue ngerasa enak sama pembimbing gue juga, sama penguji gue juga ya. Karena kan yang menguji itu kan harus tahu kan kita bukan gimana ya, revision itu kan dari penguji. Jadi kan dikonsultasin sama pembimbing. Kalau kita udah ngasih semuanya, udah dikerjain ya ditanya lagi sama pengujinya, Pak ini sudah selesai dari bimbingan sudah ACC, apakah dari Bapak ada tambahan atau kekurangan gitu kan. Jadi tiga orang ini tuh support, kayak bimbingan pun ya santai, maksudnya kayak dikasih masukan ya full gitu loh masukannya. Coba dari sini, bahkan gue dikasih jurnal, dikasih template kayak coba deh ini sama nggak kayak punya kamu gitu loh. Sama kan, oke dikasih. Dan juga apa ya, malah kayak ini kan jadi tanggung jawab kita, beban kita juga, karena kan ini kan secara nggak langsung kita itu jadi pikiran mereka nggak sih. Kalau kita semakin lama nggak dikerjain dan semakin kayak mau nggak mau kan kita juga harus selesai, karena kan tanggung jawab mereka banyak. Gak cuma kita gitu loh yang anak bimbingan dia. Gitu aja sih mikirnya sih. Berarti sama tadi ya, sama kayak Iya. kalian nih ya, anak teman-teman kontrakan Teman-teman sama dosen. dosen pembimbing. Oke. Jadi kayak Apa? Kurang puas? kan mas, mungkin emang seperti itu ya, Ya. orang-orang yang paling Support, berpengaruh ya, orang berpengaruh. paling berpengaruh. Penyemangat lah. Semangat. Ini quote on quote kan, ada yang maksudnya kan kayak orang saya ada. Gitu. Mungkin kita bisa bicara di Iya, lain iya. episode ya. Di back layar gitu. Ya, Oke, boleh. oke. Bisa. Nah, tadi kan kalau dari Bang Vicky sendiri kan udah kasih strateginya nih buat ngerjain TA-nya tuh tadi kalau misalnya abis asistensi langsung revisi gitu ya. Tapi kalau ada nggak sih Bang strategi khusus gitu? Mungkin cara ngadepin dosen pembimbing atau mungkin cara Meluluhkan hati penguji. iya atau mungkin strategi khusus lah yang Abang kakak lakuin gitu, yang mungkin kayak bisa dibilang kayak ini agak aneh sih untuk orang-orang gitu, tapi abang kakak lakuin gitu buat strategi tetap lulus tepat waktu gitu. Ada nggak dari abang kakak gitu? Gue cuma ngerjain lebih sih. Semisal punya gue tuh yang pertama salah, ya udah gue kasih yang kedua. Oh ngasih opsi, Ya, ngasih opsi. gitu ya. Iya, kan referensi itu banyak kan. Kalau alasan pertama kita nggak masuk, coba alasan kedua. Gitu sih gue paling. Kalau dari Kak Leni? Nggak bingung juga ya strateginya ya ngadepin dosen ya, pembimbing. Jangan distrategiin sih kalau Iya, kayak jalanin aja sih. jalanin aja, karena takutnya kayak dosen itu kan ya banyak pengalamannya kan, Iya. kayak oh anaknya ntar kayak gimana gitu kan. Takutnya kita kayak udah menyiapkan jawaban atas pertanyaan dia selanjutnya gitu loh. Jadi kayak mendahului, kesannya kayak nggak enak aja.
tapi yang beliau sarankan coba Ya, dilakuin. iya, dilakuin aja dulu. Jangan kita yang sok tahu gitu kan. Lakuin aja. Berarti kalau tadi kan Bang Vicky kan bilangnya kasih beberapa opsi gitu ya kalau misalnya ke dosen gitu ya. Mungkin kayak bisa memotivasi ya buat teman-teman semua Iya, kalian bener. cepet-cepet gitu kan. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke segmen Segmen berikutnya games ya, nih. abis Ya, ini ya. nih. Nah kan abang kakak kan juga bagian dari himpunan gitu kan. Terus menurut kakak tuh apa sih pengalaman yang abang kakak pernah dapetin selama di himpunan yang berpengaruh gitu buat kakak, abang kakak tuh ngerjain tugas akhir kakak gitu, abang kakak Lebih gitu. lancar gitu pas Iya. ngerjainnya apa. Apa yang gitu? Hal ini, oh gara-gara ini gue bisa ngerjain ini. Ya gitu. Mungkin siapa duluan mau jawab? Bilang. Oh Bang Vicky ya. Boleh. Yang paling penting dan paling tahu yang paling penting sih menurut gua jadi tahu dosen sih. Karena kayak kalau kita nggak pernah ketemu dosen, kita nggak tahu dosennya siapa namanya, cara ngadepinnya atau cara bersikap sama dosen itu kayak gimana kan. Setiap dosen itu kan punya kepribadian yang beda-beda. Kita juga pun kasih responnya juga kan beda-beda, nggak sama, ada yang santai, ada yang kayak harus formal ataupun harus kayak ya ada yang bisa diajak ngomong welo atau gimana kan tuh pasti ada ya. Kalau nggak kita nggak masuk himpunan ataupun organisasi yang mendekatkan kita kepada orang di sana ya itu kan kurang ya. Jadi salah satu privilege itu buat komunikasi kan. Terus juga yang biasanya orang ini jujur sebenarnya gue udah nggak mau himpunan ataupun nggak mau organisasi lagi lah. Tapi kayak ngerasa butuh atau penting kayak ya seenggaknya kenal orang lah, bisa ngomong sama orang, relasi dan juga komunikasi. Kalaupun misal kita sendiri-sendiri aja pun ya emang bisa-bisa aja, tapi kayak blank, kosong, kayak maju sendirian aja tanpa ada persiapan ataupun pembawaan khusus loh, kayak udah dapat bekal dari orang lain gitu sih. Itu sih dari gua. Paling sama manajemen waktu aja sih. Karena kan kita yang anak himpunan biasanya kan kadang pun rapat sampai pagi atau gimana kan. Jadi yang namanya tugas, yang namanya kerjaan ataupun job desk himpunan kan itu kan harus dibagi kan. Jadi itu berlaku banget buat nanti kalau kita harus bisa multitasking gitu sih. Berarti manajemen waktu Manajemen sama relasi Relasi ya. Benar-benar. Kalau Kalau dari kakaknya gimana tuh kak? Kalau dari gue sendiri sih nggak jauh beda ya, mungkin sama kayak relasi penting. Kayak kita di perkuliahan ini emang butuh kawan kan, apalagi kawan satu prodi, satu himpunan, itu kan udah deket kan waktu di himpunan, jadi gampang kayak dari permasalahan kuliah kalau emang nggak ngerti bisa kan di situ. Terus sama komunikasi sih yang paling penting, apalagi kalau kita menghadapi dosen kan, kita itu emang harus tahu gimana cara ngomong ke dosen, tata krama kayak gimana. Jadi kalau dari komunikasi kayak dari bahasa chat aja kita harus perhatiin kan. Soalnya kalau kita nggak sopan pasti ya dosen pun males kan sama kita. Jadi kan benar. TA kita kan bakal ya hancur dong kalau mood dosen kita udah bikin hancur kan. Jadi emang penting sih kalau dari organisasi kita gimana cara berkomunikasi, cara bertata krama, sama manajemen waktu. Balik lagi kalau di organisasi kan banyak acara kan, gimana caranya supaya perkuliahan kita nggak tinggal, organisasi juga jalan kan. Jadi ya sama aja sih poinnya, tetap Berarti kurang lebih sama ya namanya. Iya. Manajemen waktu sama relasi. Ya, pembekalan dari organisasi itu yang penting ya. Bener sekali. Cara bersikap lah. Cara bersikap benar. Nah, kebetulan nih kan pertanyaan kita udah habis nih. Pertanyaan terakhir. Mungkin kita bisa masuk ke segmen berikutnya nih. Segmen apa nih? Ini kita ada games buat seru-seruan gini bang. Itu mitos dan fakta. Oke, mungkin di sini rulesnya cuman sedikit aja. Mungkin nanti dari abang kakak ini ngomongnya barengan ya. Nanti kalau bisa kita bilang 1, 2, 3, abang kakak jawabnya mitos atau fakta gitu. Jadi kayak terserah. Nanti kita kasih pertanyaan, baru nanti aba-aba, baru nanti jawab mitos atau fakta gitu. Nanti kasih alasan singkatnya aja gitu. Oke ya. Oke, deg-degan. Enggak. Oke. Pertanyaannya tetap simpel-simpel aja kok. Iya. Mungkin Ronald bisa baca. Boleh? Nih siap-siap ya bang kakak. Mitos atau fakta kalau anak teknik itu jarang tidur? 1, 2, 3. Fakta. Oh. Kalau boleh tahu kenapa nih, kan sama nih fakta nih. Mungkin siapa yang mau mewakili? Jawab. mungkin gue wakilin ya. Kalau faktanya ya karena dari tugas perkuliahan sama ngimbangin organisasi kan, jadi emang harus ada sesuatu yang kita korbanin, kayak jam tidur kita agak dimundurin dulu, tapi
tetap lagi kita harus memperhatikan kesehatan kita. Jangan yang begadang emang 2 hari full begadang itu kan nggak baik juga kan buat tubuh. Kalau begadang ya pasti kan, apalagi ngerjain tugas ya, kalau kita berkelompok kan susah juga ya. Iya. Nyamain jadwal kita bareng-bareng itu kan emang susah. Pasti kan yang paling senggang itu buat kita anak teknik kayaknya malam. Iya, ya. benar. Produktif juga. Kayaknya karena itu ya mengharuskan kita buat begadang. Jadi emang fakta deh kayaknya. Iya. Ada yang mau ditambahin Bang? Enggak, emang waktu malam tuh nyaman sih udah. Sunyi-sunyi Buat gitu kerja, Bang ya. sunyi. Oke, mungkin ke mitos atau fakta yang kedua nih ya. Mitos atau fakta kalau anak teknik itu banyak yang buaya? Aduh. Ya, pertanyaannya 1, 2, 3. Mitos. Oh, mitos. Mitos ya. Ada fakta nih. Coba mungkin ini mulai dari Bang Fikri sendiri klarifikasi nih. Cowok ya. Aduh, ya Fikri klarifikasi. Gue Mitos nggak tahu sih katanya ya. kan. Tapi ya nggak tahu ya. Orang beda-beda ya. Kenapa tuh? Direkam lagi. Kenapa sih Tahu mitos? pikirnya yang buaya ya. Enggak dong. Kenapa tuh mitos? Mungkin karena terlalu friendly kan, solid banget gitu Oh, kan. iya, Dia dekat iya. banget ya, lu teman gue teman lu gitu kan. Jadi semuanya jadi teman, kayak makanya dibilang kayak gimana gitu kan, kesannya terlalu friendly kan. Tapi sebenarnya tergantung, balik lagi ke orangnya. Tapi ya mayoritas sih ya seperti itu ya, tapi kan tergantung orangnya juga dong. Iya kan. Gitu ya. Iya. Mitos ya Bang? Mitos. Kalau dari kalian ini gimana ya? Apa ada sanggahan dari perkataan Bang Kalau Fajri? dari gue emang setuju mitos sih, karena kalau dari gue sendiri nggak bisa sih mukul rata orang ini buaya. Soalnya kan beda-beda orang lagi kan, nggak bisa dibilang semua cowok ini buaya. Mana tahu kan masih banyak Oknum loh ya, yang oknum lain. ya, Iya. mungkin ya. Jadi kalau dari gue sih nggak bisa bilang kalau ini fakta sih. Pasti banyak deh di luar sana masih yang laki-laki baik yang bukan buaya. Bahkan mungkin bukan dari teknik ya, Iya. bisa jadikan dari prodi-prodi lain yang kita nggak tahu kan. Sebenarnya balik lagi ke oknum sih ya mungkin Ya, ya. oknum ya. Dari orangnya ya. Dari orang. Atau kalian kali ya? Oh enggak dong. Kita teknik Oh baik. iya, mitos kan tadi ya Bang ya, mitos. Os. Walaupun bener ya diem-diem aja. Iya, hanya orang-orang yang tahu aja Iya. ya. Benar-benar. Yang pelaku-pelaku aja. Oke, mungkin sekian kali ya Bang ya Kak bentuk mitos dan fakta kita. Kita juga udah di pengunjung nih dari podcast di episode 4 kali ini. Mungkin mau ucapin terima kasih dulu Ya, buat makasih Abang juga. sama Kakak Juga yang udah udah mau diundang. ngulangin waktunya ya dari tadi awal kita pembukaan sampai sekarang nih kayak udah kurang lebih hampir 2 jam lebih kali ya ya. lama ya kita cerita di sini ya. Masih udah mau kayak sharing bagi pengalaman, tips and triknya lulus tepat Iya, waktu. Biar Mungkin ada-ada minta dia. doanya kali ya, minta doanya supaya kita Amin. juga bisa lulus tepat Nyusul waktu ya, gitu. nyusul gitu ya kan. Oke, mungkin buat abang kakak kalau misalnya penasaran nih sama episode-episode podcast sebelumnya atau mungkin episode ini yang bakal diupload Iya, bisa bakal. kemana nih Ronald? Nanti bisa dilihat langsung di IG HMS ITERA gitu. Nanti sebelumnya di IG HMS itu ada episode sebelumnya. Banyak, ada episode 1 bersama Pak Yuda, episode 2 bersama pengurusan BP yang sebelumnya, episode 3 bersama Civil on Stage, dan episode 4 itu bersama mahasiswa berprestasi. Nah, nanti ada episode yang kelima nih bersama abang kakak nih diupload di HMS. Jadi nanti buat juga teman-teman sivil juga yang pengen penasaran nih ya dengan konten-konten podcastnya bisa langsung aja dikepoin di Instagram HMS ITERA karena di situ nanti bakal diposting untuk podcast per episodenya ya. Benar sekali. Oke, mungkin terakhir dari kita ya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata dari Ya, sama kita juga. berdua Bang Kakak. Ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita jargon dulu jargon kali kali ya. ya, bener loh ya. Benar. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, jargon HMS, kalau saya bilang Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Sumatera, kita jawabnya kita satu, Kita jaya. Oke, nanti tangannya kayak gini juga. Kita satu, kita jaya. Mungkin Aba-aba bisa di Ronald. Oke. Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Sumatera, Kita satu, kita jaya. jaya. Sampai jumpa. Thank you.